Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa dari kelas 12 IPS 1. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah revolusi industri. Di antaranya revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Kalau begitu, langsung saja ke videonya. Oke, jadi pengertian dari revolusi industri sendiri yaitu adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama hilang dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Jadi bisa dibilang negara Eropa yang pertama kali melaksanakan revolusi industri adalah Inggris. Diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Secara spesifik, ada 3 faktor utama yang mendorong revolusi industri 1.0, yaitu revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri menganggap era waktu yang penting karena teknik pertanian yang lebih baik, pertumbuhan populasi, dan keunggulan Inggris Raya yang memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Era revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap, lalu digunakan dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali, karena sebelum adanya mesin uap, manusia cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia. Dari masyarakat agraris, di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, menjadi masyarakat industri. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri pertama memang penting dan mengubah banyak hal. Namun, yang tak banyak dipelajari adalah revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap. Dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Hasil dari penemuan terkait dengan roda berjalan untuk meningkatkan output barang yang diproduksi oleh pabrik. Selain itu, perubahan sistem pada pekerja juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Para tukang yang tadinya mengerjakan banyak tugas diorganisir untuk menjadi spesialis dan cuma mengurus satu bagian saja. Produksi menggunakan conveyor belt juga menurunkan waktu dan biaya produksi di banyak bidang lainnya. Artinya, bertambahnya waktu menyebabkan berkurangnya kelangkaan waktu. Selain itu, conveyor belt juga digunakan untuk mengangkut barang tambang dari tambang ke kapal, lalu dari kapal ke pabrik. Sekali lagi menghemat waktu dan tenaga. Penggunaan conveyor belt dan lini produksi juga menghemat luas lahan yang diperlukan pabrik. Artinya, kelangkaan lahan perkotaan untuk produksi juga berhasil dikurangi. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia Kedua. Meski bisa dikatakan bahwa peristiwa revolusi industri 2.0 sudah terjadi di Perang Dunia I. Di Perang Dunia Kedua lah efeknya benar-benar terasa. Ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Boleh dibilang jadi komplit. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal ini, revolusi industri 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer
menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang, abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ketiga ini. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan, karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus adalah mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur. Kemajuan teknologi komputer menjadi ngebut luar biasa setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor disusul transistor, lalu integrated chip atau IC, membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, sementara kemampuan berhitungnya terbang ke langit. Mengecilnya ukuran komputer menjadi penting, sebab kini komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Kini, komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Sama seperti operator telepon di perusahaan telepon diganti oleh relay, sehingga kita tinggal menelpon nomor telepon untuk menghubungi teman kita. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin. Robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Revolusi industri 4.0. Konsep industri 4.0 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Dari peristiwa ini juga sebetulnya ide industri 2.0 dan industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Pada industri 4.0, pada dasarnya juga menggunakan komputer dan robot. Definisi revolusi industri 4.0 adalah cara untuk menggambarkan kaburnya batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Revolusi ini adalah perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Yang pertama dari peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepala tangan kita. Makanya kita juga punya smartphone. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut dan merekam segalanya selama 24 jam sehari. Ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Keempat, ini yang sebetulnya paling besar, yaitu adanya machine learning. Mesin ini adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar dan bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Ya, jadi itu adalah sejarah revolusi industri. Dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.